Oke deh, kita mulai. Bismillah. Kalau sebentar, Kak Yogi rapihin dulu. Ini yang Kak Yogi bagi tanpa Kak Yogi tanya, asalkan duduk rapi. 1, 2, 3, 4. I, mana I-nya ya? Kita cari I-nya. Nih, ada 8 yang akan dikasih kalau bertahan duduk rapi, good job, nggak ngobrol, nggak berbicara, nggak bernafas. Oh jangan. Oh kalau jangan. Kalau bernafas boleh. Ini kalau yang rapi. Oke. Terus ini buat pertanyaan. Kalau Kak Yogi bertanya, teman-teman menjawab, jawabannya benar, maka dapat hadiah. Misal 1 tambah 1 berapa? 2. Dapat hadiah. Nama nabi kita siapa? Dapat hadiah. Oke. Terus nanti ini buat yang nangis. Ya, kalau nangis baru dikasih hadiah. Oke, sudah siap ya? Kayak dipisahin. Oh, jangan nangis sekarang. Besok aja nangisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yuk, yang jawab salamnya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semangat dapat permen. Ayo mau permen lagi nggak? Biar nggak ngantuk. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat permen lagi. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Mantap. Ini nih. Jadi semangatnya bukan cuma di awal. Nanti semangat di awal. Wah. Ntar 15 menit kemudian ya, itu kalau emak-emak sama bapak-bapak. Insya Allah adik-adik, bocil-bocil di sini enggak. Biasanya bocil kalau udah bosan tinggal dikasih hadiah. Setuju? Misal, ternyata ini rapi nih, kasih hadiah. Dilihat lagi, duduknya rapi lagi, kasih hadiah lagi. Siap? Masya Allah, siapin kantongnya biar pulang-pulang dapat banyak hadiah. Nah, kita minta sama Allah supaya Allah kasih kita tambahan ilmu, walaupun sedikit, yang penting bermanfaat. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Kita minta sama Allah tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman supaya hari ini dapat ilmu yang baik. Kita bersikap baik, duduk rapi. Kalau bawa buku catatan jangan lupa dicatat. Kalau nggak bawa buku catatan boleh nyatet di di kepala ya. Udah kayak Imam Syafi'i ya. Masya Allah, khair insya Allah. Teman-teman yang kayak dicintai karena Allah, tema kita hari ini tentang seputar orang tua. Oke, kita lahir di dunia sebagai seorang manusia. Ini adalah manusia dari planet Bekasi. Ya. Oke. Nah, planet Keranggan dan sekitarnya. Oke, ini kita waktu kecil. Di sini ya. Ini bapak kita. Ya, sama-sama rambutnya satu. Jangan deh, bapak kita rambutnya 3. Ya. Oke. Aduh.
Ini ada ya. Ya, ibu kita. Kakinya mana? Kakinya ketutupan. Ya. Ibunya nggak botak. Ibunya punya rambut lah, tuh. Ya, dah. Ya kan? Sama-sama senyum. Sama-sama senyum, sama-sama senyum. Ya, ini adalah abi atau ayah. Ini adalah umi, ya. Ini adalah ubi. Gabungan antara abi dan umi jadi ubi. Ya, ini kita nih. Oke, semua manusia begitu. Makanya Nabi SAW, Nabi pernah mengasih tahu, mengabarkan, tazawwaju al-wadud. Menikahlah dengan orang yang punya cinta banyak, wal walud, dan orang yang punya banyak anak, bisa punya banyak anak. Kenapa? Karena Nabi mengabarkan, fa ini aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian. Jadi nanti jumlah umat yang paling banyak itu umatnya siapa? Nabi SAW. Jadi Nabi itu bangga sama kita. Jadi ini loh umatnya Nabi, ini loh umatnya Nabi. Makanya dalam Islam hubungan antara orang tua dan juga anak selalu ada aturannya biar tidak dosa, bisa ke neraka. Dan tahukah kalian, aturan yang paling baik adalah aturan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, si Ubi, ya, si Ubi rambutnya satu. Si Ubi lama-lama akan jadi besar. Ya, nanti dia bisa jadi Abi. Bisa jadi Umi enggak? Enggak, soalnya dia laki-laki. Ini makin gede, yang ini makin kecil. Oh enggak, ini si Abi sama si Umi sekarang ketika si Ubinya masih kecil, Abi kulitnya glowing. Wih. Umi kulitnya glowing. Kalau ngelihat Abi sama Umi silau. Ya, karena kulitnya glowing, selalu ke salon, masya Allah. Ya, nanti saat si Ubi gede, Abi dan Umi kulitnya lama-lama akan apaan? Waduh, salah keranggan nih kayaknya. Lama-lama akan keriput. Rambut yang tadinya hitam akan berubah jadi putih. Gigi yang tadinya hitam berubah jadi gigi yang tadinya masya Allah berjejer rapi, kotak-kotak, pakai kawat. Ya, ketika nanti sudah besar si Ubi, Abi dan Umi giginya hilang. Ya, ngomongnya ngomongnya jadi susah. Mau makan, yang tadinya makan bisa ong. Kalau nanti sudah tua makannya ya susah. Begitu makan masuk langsung ditelan, nggak bisa ngunyah soalnya giginya habis. Nah, biar Abi dan Umi dijaga sampai beliau masuk surga, ada aturan dari Allah yang harus teman-teman lakukan. Fakhri yaqra'il ayat wa qadha. Nah, stop. Itu ayat. Namanya surat Al-Isra. Apa nama suratnya? Al-Isra. Kita coba tulis ya. Surat Al-Isra ayatnya nomor 23. Yang hafal dapat hadiah. Surat apa namanya?
Al-Isra. Coba ikutin Kak Yogi deh. Al-Isra. Al-Isra. 23. Allah kabarkan sebagaimana tadi dibaca oleh Fakhri, wa qada rabbuka, Allah tuh amarobika, kata para ulama. Allah itu nyuruh kalian alla ta'budu illa iyah, untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Abi, ubi, umi disuruh sama Allah satu, ibadah hanya kepada Allah. Gak boleh ibadah kepada yang lain, gak boleh berbuat syirik. Ya, suruh mintanya sama siapa? Allah. Pengen minta duit, pengen minta rezeki, mintanya sama siapa? Allah. Pengen sehat, mintanya sama siapa? Allah. Pengen sembuh dari sakit, mintanya sama siapa? Mintanya sama Allah. Gak boleh berbuat syirik. Kalau berbuat syirik, sampai-sampai Allah mengancam para nabi pun, kalau berbuat syirik, lahabitat amaluhum, maka amalannya akan hilang. Nah, kita disuruh menyembah Allah. Habis itu Allah bilang wabil walidaini ihsana. Maka setelah kalian taat sama Allah, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pada sholat subuh nggak tadi? Bagus. Ya, yang sholat good job. Ya, Kak Yogi mengutip sebuah perkataan dari Ustadz, namanya Ustadz Ariful Bahri di Madinah kemarin. Beliau mengatakan kalau mau ngelihat orang mukmin, ngelihatnya di pagi hari di waktu subuh. Itulah orang mukmin. Jangan lupa sholat subuh ya. Coba sholat subuh 2 rakaat. Kalau zuhur 4 rakaat. Kalau asar, kalau maghrib, kalau isya, mantap. Sebenarnya mah pendek. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Udah selesai sholat, bagus hubungannya sama Allah, dapat jaminan masuk surga. Masya Allah. Siapa yang mau ke surganya Allah? Udah, amalan yang paling enak, sholat 5 waktu, gak boleh ditinggalkan. Udah nih, udah sholat rajin, Masya Allah, sholatnya luar biasa. Sholatnya gak pernah bersisik. Bersisik itu yang ribut-ribut tuh apa namanya? Apa? Berisik. Iya, berisik. Sholatnya Allahu Akbar. Bukan, kalau yang berlari-lari boleh nggak? Ya, udah sholatnya lari-lari, nendang temennya. Oke, nggak boleh. Oke, sholatnya rajin, Allahu Akbar. Sholatnya udah bagus, Allah senang banget. Habis itu lakukan amalan berikutnya. Apa? Wabil walidaini ihsana. Amalan yang dicintai Allah berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua, kepada abi dan umi. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, kasih tahu dong, amalan apa yang paling dicintai sama Allah? Perihal sahabat ini sholat, dia sudah. Tauhid, dia sudah. Tapi sahabat ini semangat, pengen benar-benar masuk surga. Itu ciri-ciri sahabat. Itu ciri-ciri sahabatnya Rasulullah. Kalau disuruh ibadah paling semangat teman-teman. Nah, datang nih kepada Nabi. Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Maka Nabi bilang, as-salatu ala waqtiha. Engkau sholat tepat waktu. Ada berapa tadi sholatnya? 5. Apa aja? Subuh, zuhur, asar.
lagi. Apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke deh. Duduk lagi, sabar. Tenang, masih banyak. Ya. Salat 5 waktu yang gak boleh ditinggalkan. Jangan sama sekali ditinggalkan, teman-teman. Kalian punya rezeki yang luar biasa. Kalian tinggal di perumahan yang kemudian Allah sediakan masjid. Ini masjid ya. Kalian disediakan masjid. Kalian nanti kita semua yang ada di sini ditanya sama Allah. Kalau masjid ini tidak diisi sama teman-teman nggak pergi ke masjid, nanti kita dikalahkan sama orang-orang yang hari ini berlomba-lomba pergi ke masjid walaupun rumah mereka jauh. Ada yang mau ke masjid jalan kaki, lewatin kali, nyebrangin jembatan, ketemu buaya. Ya, ada yang ke masjid yang rumahnya berkilo-kilometer, yang sekarang lagi umroh, ada yang posisi hotelnya jauh harus naik mobil, tapi semangat 1 jam sebelum sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi mereka sudah datang. Nah, teman-teman, sholat 5 waktunya dijaga. Kalau perlu di sini ada teman-teman yang sudah belajar azan. Sudah belajar azan atau belum? Sudah, mantap. Teman-teman bangun generasi yang baik azan. Kalau perlu ada yang sudah jadi imam, yang hafalannya banyak, yang sudah bagus bacaannya, yang sudah mujawwad. Nah, teman-teman sholat 5 waktu semangat. Berani nggak dari rumah ke sini sendiri? Berani ya, insya Allah ya. Aman atau tidak? Ketemu singa nggak? Macan? Buaya? Gajah? Harimau? Masya Allah, enak benar. Dulu seorang sahabat buta. Ya, seorang sahabat buta. Siapa namanya? Abdullah ibnu Umi Maktum. Siapa namanya? Abdullah ibn Umi Maktum. Seorang yang buta. Dan ada sahabat-sahabat lain yang Allah cabut nikmat penglihatannya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kita tuh harus salat di masjid apa enggak ya? Kata Nabi, tidak usah, karena matamu buta. Kemudian beranjaklah pergi, dipanggil lagi. Atasma'ul adzan? Apakah engkau dengar azan? Iya. Kalau engkau dengar azan, maka datangi masjid. Orang yang buta aja disuruh ke masjid, apalagi kalau kita badannya sehat. Sehat semua nggak nih? Sehat. Coba, mana kedua tanganmu? Masya Allah. Mana kedua ketekmu? Oh, salah ya? Bukan. Mana kedua tanganmu? Alhamdulillah. Tunjukkan kedua kakimu. Mana kedua telingamu? Mana kedua matamu? Mana kedua kepalamu? Emang kepalanya ada berapa? 1. Oke, anak soleh. Oke, mana semangatnya nih? Anak soleh. Luar biasa. Kita kasih penilaian buat yang masih bertahan untuk duduk rapi. 1. Ya. Yang bertahan untuk duduk rapi. Kok jadi rapi semua ini? Masya Allah. Abang yang sudah tadi senyum ya. Oke. Senyum rapi, nggak ngantuk. Siap? Ya, siap dong. Ayo lagi. Masih banyak nih. Oke, tentang sholat, insya Allah menjadi pemberat amalan kita. Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, fa iza saluhat sairul a'mal, wa iza fasadat sairul a'mal. Amalan yang nanti ditanya sama Allah pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya ditanya bagus, maka dia dimudahkan untuk bisa masuk. Tapi kalau sholatnya
Subuhnya kesiangan, zuhurnya kecapean. Bukan, zuhurnya kepanasan, asarnya kecapean, maghribnya ketiduran, isyaknya kebablasan. Ya, wah, sholatnya jelek, maka semuanya jelek. Makanya teman-teman yang kayak cintai karena Allah, jaga sholat 5 waktu. Kalau subuhnya nih, subuhnya teman-teman pas bangun tidur, sudah jam 7. Kesiangan. Apakah teman-teman tinggalin sholat subuhnya? Tidak, jangan. Walaupun teman-teman bangun jam 8 pagi, teman-teman langsung sholat. Ini pernah terjadi oleh Nabi dan para sahabat. Tapi nggak boleh setiap hari. Aku mah pasang alarm aja, sholat subuhnya jam 8 pagi. Nggak boleh. Sholat subuh tetap pada waktunya. Oke, selesai sholat, kata Nabi. Menjawab lagi, sahabatnya bertanya, ayo, summa ai. Apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Ketika engkau sudah bagus sholatnya, kalau mau masuk surga, jangan lupa berbuat baik kepada orang tua. Siapakah mereka? Abi. Ada yang manggilnya bukan Abi Umi? Apa manggilnya? Papa. Papa, ayah. Apa lagi? Siap. Oke, ibu. Bunda. Mama. Mami. Apa? Eyang. Oh, bukan. Bukan eyang. Ya dah. Apa aja? Moyang. Oke. Apapun kalian panggilnya, beliau-beliaulah sebab wujudukaan. Sebab wujudnya, adanya si kita di sini sebagai seorang anak karena adanya Abi dan Umi. Untuk menjadikan si Ubi anak yang bisa berdiri tegak, ada pengorbanan yang dilakukan. Bahkan sebelum adanya Ubi, untuk mengeluarkan si Ubi dari perutnya Abi. Dari perutnya siapa? Oh, salah. Dari perutnya Umi butuh perjuangan. Sampai-sampai tuh Allah ceritakan, ya, wawado'athu kurha. Ya, hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah. Pernah ngeliat nggak ibu-ibu lagi hamil? Mungkin kalian yang punya adik ngeliat ketika ibu hamil perutnya bertambah besar, sayang. Dan itu beban yang sudah berat ditambah rasa sakit. Teman-teman, besok coba teman-teman ikat perutnya pakai batu, beratnya 3 kilo. Diikat di sini, dibawa kemana-mana. Terus kalau kita lari, sakit nggak? Sakit, kena batu. Atau teman-teman mau ke kamar mandi, ya, sakit nggak? Sakit. Batunya paling dicopot dulu batunya. Lah kalau anak bayi dalam perut, bisa nggak anak bayinya? Dek, mama mau ke kamar mandi dulu ya. Kamu mau mama copot dulu. Bisa apa enggak? Enggak, sayang. Ya, Dedek boy. Kadang kayak Yogi suka ngeliat, Masya Allah, ada ibu-ibu berjuang jemput anaknya pakai motor. Kalau pakai mobil masih enak, sayang. Pakai motor, ujak. Di belakang ada 2 anak, depan 1, tambah dedek bayi di dalam perut. Masya Allah. Habis itu perasaan yang dirasakan ibu kita tuh bukan sehari 2 hari. Berapa bulan coba? 9
9 tahun. Berapa? 9? Ya Allah, 9 bulan teman-teman. Kalian sakit perut 1 jam aja udah teriak-teriak, aduh sakit perut mah, panggilin pemadam kebakaran. Iya kan? Sakit perut sejam aja udah, aduh ya Allah, pengen dipanggilin pemadam kebakaran, pengen dipanggilin ambulans, semuanya dipanggilin. Emak kita 9 bulan merasakan lemah, kadang masuk angin, kadang jidatnya ditempelin apa? Kau tahu ya teman-teman ya? Tempelin apa kok? Koyo. Ya ditempelin koyo di sini karena pusing, pucat. Maka Allah membuat aturan agar kita sayang sama Umi. Terus ngapain Abi? Ketika kalian sudah lahir, udah bisa makan sendiri apa enggak? Bisa? Udah bisa masak mie goreng apa belum? Belum bisa. Kalian baru dikeluarin sama Umi. Umi masih kesakitan. Kalian cuman bisa nangis. Siapa yang bisa nangis kayak bayi? Coba. Pengen jadi dedek bayi lagi nggak? Kalian jadi dedek bayi, Umi merawat kalian dengan penuh kasih sayang. Ya, kalian digendong seperti ini, ya, digendong, kepalanya yang masih bayi banget ditahan supaya tidak sakit. Kalau nangis digetok. Bukan gitu ya? Enggak, kalau lagi nangis, saya mau apa sih? Mau kopi. Ya, Umi kita menawarkan sesuatu terbaik. Betul? Umi kita memberikan makanan yang terbaik. Dikasih makanan, dikasih minuman sama Umi. Makanan dan minuman itu dapatnya berdasarkan dengan izin Allah dari hasil kerjanya Abi, ayah, papa, papi. Ya, papa bekerja, keluar dari rumah, pergi keluar. Nyari apa? Nyari uang. Macet. Apalagi di sini macet nggak? Macet. Apalagi? Kepanasan. Kalau hujan, kehujanan. Belum lagi ketemu sama orang-orang yang benci sama papa kita, atau orang-orang yang berniat jahat sama papa kita. Papa kita tuh berjuang di luar, nyari nafkah buat kita. Yang difikirkan apa? Ya Allah, semoga si Ubi yang rambutnya masih 1 rambutnya bisa jadi banyak, biar tambah ganteng. Oh enggak ya? Supaya Ubi nanti bisa hidup bahagia, punya duit banyak, ya, punya rumah yang bagus, punya rezeki. Abi tuh selalu berjuang bagaimana teman-teman tuh nyaman. Coba sekarang kalian pegang baju kalian. Mana bajunya? Oke, angkat coba dengan tangan kanannya. Masya Allah. Pernah gak sih kalian berpikir baju ini itu dari siapa ya? Dari Allah. Siapa yang berusaha mencari rezeki dari Allah tersebut? Ayah. Ada sebagian ibu yang mencarinya ya. Ayah kita berjuang, siang malam berjuang supaya anaknya hidup bahagia. Maka tugas seorang anak adalah berbuat baik kepada orang tua. Dari kecil nih, dari kecil kalian mulai berbuat baik. Kata Allah Azza wa Jalla, fala taqul lahuma uff. Gak boleh bilang uff. Apa itu uff?
itu kayak teman-teman bilang, bahkan sekedar memandang. Misal kalian disuruh, salih salihah, ambilin ayah air dong. Ya, ambilin ayah air. Ayah capek nih baru pulang kerja. Terus kalian gerak, tapi sambil males. Itu sudah termasuk perbuatan kata Allah Azza wa Jalla. Jadi dulu bangsa Arab, walaupun mereka di zaman jahiliyah, mereka kalau sama orang tua tuh selalu berusaha tersenyum. Mereka nggak pernah suruh lagi. Gak pernah. Mereka kalau dapat perintah dari orang tua, ambilin air dong. Walaupun mereka kesel hatinya, mereka akan berikan ini airnya. Bahkan belum disuruh, ayahnya pulang kerja. Ya, ayahnya pulang kerja, anaknya sudah megangin apa? Sudah megangin air. Nungguin di depan rumah. Mana ya ayah, aku sudah bawain air nih bekas kolam ikan. Bukan ya, nanti malah nggak mau minum ayahnya ya. Mana ya, teman-teman tuh harus berlomba gitu. Kalau bisa sayang, tiap sore kalau ayah pulangnya sore, teman-teman tungguin depan pintu, kasih hadiah terbaik. Punya ayah itu rezeki yang luar biasa. Ayah yang bekerja buat kita, yang baik sama kita, yang ngasih kita nafkah, itu nikmat terbesar dari Allah. Maka mulai besok berdiri di depan rumah sambil megangin apa? Air. Terus ayah biasanya suka minum apa sih selain air putih? Kopi. Udah bisa bikin kopi belum? Ya, bikinin. Ayah, tadi aku udah bikin kopi nih ya. Masya Allah, tadi aku tambahin merica, aku tambahin sasa, aku tambahin garam nih ya. Ini kopinya. Pasti ayah akan bilang, Masya Allah, anak ayah jadi anak walaupun kopinya itu rasanya asin pedas, ya, kalau yang bikinin anaknya sendiri akan akan diminum. Ayah akan mengatakan, Insya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan engkau anak yang soleha. Abis itu ayahnya ke belakang. Ya, nggak apa, teman-teman berusaha bikin yang enak. Mungkin hari ini teman-teman nggak tahu kalau kopi itu bukan pakai garam, tapi pakai gula. Besoknya teman-teman bikin belajar lagi yang enak. Pakai gulanya 1 kilo. Bukan, gulanya sedikit, kopinya juga udah ayah suka nih. Semoga ayah suka. Berusahalah untuk menjadi anak yang bikin orang tuanya nyaman, yang bikin orang tuanya sip deh, ini sesuai selera ayah. Kamu pinter bikin kopinya. Kalau ayah senang, pahala mengalir buat kita. Rumahnya akan jadi rumah yang bahagia. Ya, apalagi teman-teman sudah diberikan rezeki tinggal di rumah yang besar. Jadikan rumah yang besar itu sebagai rumah yang paling nyaman, bahagia, banyak cinta, banyak kasih sayang. Jangan sampai ayahnya pulang. Ayah pulang, ayah. Ya, itu sambil mainan. Apa ya? Kadang ada beberapa ayah yang ngeluh. Ayahnya sudah narok tas di rumah, anaknya nggak mau salim, nggak mau ngucapin
salam. Gak taunya si anak lagi sibuk mainan apa? Lagi sibuk mainan game. Disuruh berhenti sama ibunya. Ayo, itu ayahmu pulang. Ntar dulu, lagi mainan HP, belum tahu. Tar dulu. Betul atau salah? Salah. Dan ini nih, HP ini yang banyak anak-anak sekarang beradab dan berakhlak tidak baik. Maka teman-teman yang hari ini kajian, siapa yang duduk rapi lagi? Mantap nih, perhatian nih, Masya Allah. Anak soleh. Siapa yang mau hadiah bilang mau. Siapa yang mau hadiah bilang mau. Aja lah ya. Tadi nih buat yang duduk rapi kan, makanya duduk rapinya diatur. Kasih tahu. Oh iya, ada juga hadiah buat catatannya. Oke. Tadi kayak Yogi mau ulang lagi. Suratnya surat apa namanya? Al-Isra. Ayatnya nomor berapa? Kalau mau nanti teman-teman hafalkan, teman-teman boleh setoran sama Abang Fakhri atau siapa yang sudah bisa. Aku mau baca dok surat Al-Isra ayat 23. Kita kembali lagi sayang adik-adik yang kalian dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam kita harus berbuat baik kepada orang tua. Adanya orang tua itu adalah rezeki. Ya, beberapa anak sayang kadang suka didapati nangis. Ya, kadang suka didapati nangis, dia nangis sendiri sampai ditanya, kok nangis? Dia lagi ngeliat HP. Ya, di sana dia lagi ngeliat foto siapanya? Foto ayah ibunya. Ternyata ayah ibunya sudah meninggal. Ya, kalau ayah ibu kita sudah meninggal, sudah ada di kuburan, sudah ditutup dengan tanah, kita nggak bisa lagi bikinin kopi, nggak bisa lagi ngasih air. Betul? Iya, nggak bisa lagi ngasih hadiah. Kalau ayah sudah di kuburan, ibu sudah di kuburan, nggak bisa lagi kita ngasih ini. Makanya sekarang mumpung ada ayah, ada ibu, dan kalian semuanya sehat, berbaktilah. Apa yang teman-teman bisa berikan. Kalau teman-teman bisa ngasih air, kasih air. Kalau teman-teman bisa ngasih sesuatu, kasih sesuatu. Ya, ada seorang ulama, kalau kayak tidak salah Abu Hanifah. Ya, beliau selalu kasih kepada orang tuanya setiap bulannya itu 20 dinar. 20 apa? 20 dinar. Dinar itu kayak koin emas. Kurang lebih misalkan harganya 4 juta, berarti 20 dikali 4 juta, 80 juta setiap bulan dikasih untuk orang tuanya. Kalau teman-teman mungkin hari ini belum bisa kasih 80 juta, kasih air putih aja, hati abi dan umi kita. Wah, apalagi kalau umi lagi repot, ya, uminya lagi masak, ya, uminya lagi masak. Biasanya suka masak apa di rumah? Oh, enggak kayak Yogi, GoFood doang. Enggak, tenang. Lagi masak nih, sreng. Waduh, mah, ini kok berantakan. Dirapihin, ya, disusun yang rapi. Insya Allah. Kira-kira umi kita senang atau tidak? Senang. Hal-hal terkecil yang bisa dilakukan oleh adik-adik sekalian, maka lakukan. Siapa yang suka nyapuin rumahnya ada? Alhamdulillah. Siapa yang pernah bantuin nyuci piring? Mantap. Nggak usah bekas orang lain. Bekas siapa? Bekas kita sendiri. Misal kalian habis makan nih, ya, udah makan nyam. Ada piring sama sendok, garpu, pisau, gergaji. Oh, salah ya. Nggak ada ya? Kalian cuci cuci udah. Dah, sekitarnya dielap, beres. Kalau begitu Umi di rumah enggak repot lagi karena anaknya sudah
mandiri, bisa nyuci sendiri. Anak soleh. Kasih tahu Kak Yogi tadi, surat apa yang mengabarkan kepada kita tentang berbakti kepada orang tua? Al-Isra ayat berapa? Oke, boleh diambil. Semoga maklumatnya sampai semua. Surat apa tadi namanya sayang? Surat apa? Ayat berapa? 23. Apa nama suratnya? Berapa nomor ayatnya? Nanti dibuka, penasaran kan? Buka Al-Quran cari, oh iya surat Al-Isra, diamalkan. Semoga dan kita berharap semua yang tinggal di komplek ini anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, alhamdulillah teman-teman tadi punya ayah, punya ibu. Dulu beberapa orang itu bahkan harus membunuh ayahnya sendiri. Hah? Kok bisa? Kaget nggak? Ya Allah, kok ayahnya dibunuh? Iya, karena terpaksa dan diizinkan. Sama siapa? Sama Allah. Ya, itu berat hatinya. Jangankan membunuh ayah, kita ngelihat ayah kita sakit, sedih nggak? Sedih nak, ngelihat ibu kita sakit, sedih nggak? Sedih. Tapi dulu para sahabat Nabi harus menghadapi hal yang demikian. Kapan mereka diizinkan? Saat ayah mereka tidak beragama Islam. Soalnya dulu ada ayah yang gak mau masuk Islam, anaknya masuk Islam. Ada anak yang gak masuk Islam, ayahnya masuk Islam. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau pakai baju besi sayang, perang, melawan semua musuh, berani, gagah. Tapi ada seorang musuh yang ngejar-ngejar dia terus. Beliau nggak berani untuk menghadapinya. Padahal musuh-musuh yang lain sudah dihajar sama dia. Tapi satu orang ini ngejar-ngejar Abu Ubaidah. Abu Ubaidah nggak melawan, tapi lari. Dikejar lagi. Beliau cari tempat aman. Dikejar lagi, lari lagi. Sampai akhirnya Abu Ubaidah nggak bisa bergerak. Kenapa sayang? Oh, bisa dibilang sama panitia? Ada yang nangis panitia? Nah ini nih baju kuning, ini nih. Oh ya, bisa dikondisikan insya Allah. Oke, fokus lagi yang lainnya, nggak apa-apa. Anak soleh. Oke, Kak Yogi mau lihat duduk rapihnya. Duduk rapi. Ayo, coba. Duduk rapi. Oh, kalau Kak Yogi bilang duduk rapi, teman-teman bilangnya gini. Hap, hap, gitu. Oke? Siap ya. Duduk rapi. Konsentrasi. Hop. Kalau Kak Yogi bilang duduk diam. Teman-teman bilang apa? 2 kali. Siap? Siap dong. Duduk diam. Duduk diam. Duduk rapi. Hap, hap. Duduk rapi, rapi. Diam. Hap, 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 hap. Tadi sampai di mana ceritanya? Abu Ubaidah bin Jarrah, dia nggak bisa bergerak. Kalau dia nggak melawan, dia bisa masuk surga. Kalau dia nggak melawan, dia bisa dibunuh. Ya, dia bisa dibunuh teman-teman. Kalau dia dibunuh, sudah hilang kesempatan yang lainnya untuk beramal. Maka karena sudah tidak ada celah, akhirnya beliau melawan
sampai akhirnya sang ayah meninggal. Sedih atau tidak Abu Ubaidah? Sedih. Tapi lantas kemudian Allah membela beliau bahwasanya perlawanan yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bukan perbuatan dosa. Justru itu bukti kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ayah kita muslim atau bukan? Muslim. Ayah kita sholat atau tidak? Sholat. Maka muliakan ayahmu. Jangan sampai engkau biarkan ayahmu meninggal sedangkan engkau belum berbuat apa-apa. Yuk kita berlomba berbuat baik. Siap nggak tadi bawain apa? Minum. Bawain minum ya. Apalagi yang kira-kira bisa kalian siapkan buat ayah? Kopi. Atau kalau mau yang good job lagi, bawakan handuk panas atau handuk yang sudah aduk hangat ya, yang sudah direndam di air hangat. Nanti ketika ayahnya pulang ditempelkan, Masya Allah, nih ya, nanti aku udah bawain handuk, ditempel ke sini, semua kelelahan yang ayah rasakan di luar hilang karena disajikan sesuatu oleh anak saleh dan soleha. Itu yang namanya sayang. Tapi kalau masih ada yang mainan game, ada yang ayahnya pulang dia masih bau ketek, ya belum mandi maksudnya, ya ayahnya belum mandi, ibunya juga masih belum mandi, semua rumahnya berantakan, ayahnya pasti pusing. Dah, enakan ayah di kantor aja, pulangnya pusing. Nah, biar ayah kita nyaman, bikin rumahnya sejuk, bikin rumahnya penuh cinta dan kasih sayang. Sayang banget gak sama Abi Umi? Sayang. Oke, sekarang kita cerita. Teman-teman kan masih kecil, gampang nurut. Nanti kalau teman-teman udah dewasa, tadi kita ceritain si Ubi nambah tinggi jadi orang dewasa. Si Umi dan Abi banyak keriputnya. Ya, yang tadinya mungkin berjalannya kalau sudah tua pakai tongkat. Atau ada yang digendong. Kemarin Kak Yogi ketika umroh, Kak Yogi ngelihat sebagian bapak-bapak gendong orang tuanya mulai dari hotel saya sampai ke tawaf itu digendong. Siapanya? Orang tuanya digendong, orang tuanya seret digendong. Dan tawaf itu memakan waktu 1 jam. Gendong 1 jam muter-muter. Nanti sa'i kurang lebih 2-3 jam. 4 jam gendong orang tuanya keliling-keliling, ya dilakukan supaya orang tuanya bisa beribadah. Apakah ini cukup untuk berbuat kebaikan? Jawabannya belum. Sekalipun kita gendong ayah dan ibu kita untuk ibadah atau untuk jalan-jalan, kita nggak bisa membalas kebaikan mereka berdua. Ya, maka nanti kalau ibu dan ayah kita udah tua, jangan diomelin. Ada sebagian anak-anak ayah ibunya udah tua, karena ngeselin anaknya marah. Ibu, mana sih? Ada yang seperti itu? Ada. Bahkan ada yang rela membuang ibunya. Ya Allah, bukan dilempar. Taruh di sebuah tempat namanya cakep. Siapa yang jawab barusan? Ya, good job. Makasih. Mana yang jawab? Ya, itu tahu, Masya Allah, punya maklumat. Ya, namanya panti apa sayang? Panti jompo.
Sampai ibunya itu dianterin sama dia tengah malam, ditaruh sana ibu, kata ibunya. Terus ibu tinggal sama siapa? Sudah terserah ibu, tinggalnya di panti jompo. Jadi panti jompo itu teman-teman kayak rumah yang isinya orang tua yang dititipkan oleh anak-anaknya. Ya Allah, ini tidak berlaku dalam agama Islam. Agama Islam memuliakan orang tuanya sekalipun orang tuanya ngeselin. Paham? Walaupun orang tuanya ngeselin. Kak Yogi punya seorang ibu, qadarullah meninggal. Ibu Kak Yogi sebelum wafat itu sakit kurang lebih sampai setengah tahun sayang. Bolak-balik ke rumah sakit. Terus kalau buang air kecil nggak bisa lagi ke kamar mandi, harus pakai selang, harus pakai alat-alat, itu harus dibersihin sayang. Kalau misalkan kita jengkel, ibu gimana sih kok buang air kecilnya di sini, kita bakalan dapat dosa. Maka latih dirinya mulai dari sekarang untuk jadi anak yang sabar, sayang sama abi umi, gak boleh durhaka, layani mereka berdua semampu kita dan jangan sakiti mereka walaupun cuman berkata apa tadi? Gak boleh ya, apalagi sampai mukul, sampai ngambek, sampai jengkel. Boleh apa enggak? Gak boleh. Sayang gak sama abi umi? Kalau mereka meninggal sedih apa enggak? Ya, tapi mungkin kalau nanti sudah meninggal, gimana caranya aku sayang abi sama umi ya? Caranya, good job, dibantu jawab. Caranya, didoain. Terus kalian harus jadi anak soleh. Kalau kalian jadi anak soleh, abi umi happy. Tapi kalau kalian gak sholat, kalian berbuat jahat, abi umi yang di kuburan akan sedih dan akan tersiksa. Makanya Nabi kabarin, iza mata badu adama in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau manusia udah meninggal, dia nggak dapat pahala kecuali dari 3. Amal jariah, sedekahun jariyah, sedekah jariah. Kemudian waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Makanya doa nih kalau dia ajari teman-teman doa buat abi umi, apalagi kalau nanti udah meninggal. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, maka apa-apa yang diajarin abi sama umi manfaatkan. Terus doain, jangan lupa lagi turun hujan. Wah, hujan nih, Allahumma shayyiban nafi'an. Langsung angkat tangan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Siapa yang sudah hafal? Coba kamu sayang. Rabbi luar biasa, double hadiah luar biasa. Oke, silakan madam. Masya Allah. Oke, silakan. Rabbil. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang diharapkan oleh orang tua. Ya, Masya Allah. Mana nih? Ikhwan. Coba kita doa sama-sama, tapi nggak boleh teriak-teriak. Bisa? Doa dengan tenang. 1, 2, 3. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman doa di waktu
waktu-waktu mustajab, di waktu-waktu yang doanya dikabulkan. Misal waktu cakap, waktu hujan. Kapan lagi? Apa? Sudah azan, nungguin iqamah. Oke, pintar-pintar. Kapan lagi sayang? Waktu azan tadi sudah. Kapan lagi? Waktu sholat pas kapan? Kita siap. Waktunya kalau pas sholat itu adalah ketika sedang sujud. Itu waktu terdekat kita dengan Allah. Doain habis baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doain nggak apa-apa sayang, dilamakan sujudnya. Jangan bercanda. Kadang ada anak-anak sholat sambil sujud tapi menghadap kemana? Ke kanan dan ke kiri. Jangan sayang-sayang. Atau lagi hujan, turun hujan, angkat tangannya doa. Atau di hari Jumat setelah sholat asar. Kapan sayang? Setelah sholat asar. Makanya sediakan waktu. Hari Jumat habis sholat asar, aku nggak punya kegiatan, aku hanya ingin doain orang tua aku biar orang tua aku bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa berdoa lagi? Siapa yang bisa? Jawab ya. Udah sering berdoa atau belum? Nah, abi uminya didoain terus apa enggak? Iya. Jujur nggak nih? Jujur. Yang paling good job. Oke, silahkan didoakan. 1. Rabbil. Alhamdulillah. Oke, kamu mau coba? Silakan. Pinter-pinter banget, Masya Allah. Sebentar, kayak ambilkan dulu. Oke, mana tadi? Oke, yang pintar. Oke, silakan abang. Kama rabbayani shaghira. Mana yang lebih bermanfaat? Bercanda sama teman atau berdoa buat orang tua? Oke, kenapa nangis? Mau doain abi umi. Oke, lomba duduk rapi. Kenapa sayang? Enggak kok, aman insya Allah. Sudah tenang. Tarik nafas lagi. Kayaknya capek kakaknya. Kenapa? Masya Allah. Kan bener kan ada yang nangis? Iya. Kayak lagi nampaknya bener, alhamdulillah. Mana yang belum dapat hadiah? Mana coba? Oke. Salaman dulu. Lo sayang. Harus senyum dulu dong, senyum. Good job. Kan tadi kayak bilang ada hadiah buat yang nangis. Ayo nangis lagi coba. Udah. Lomba duduk rapi. Hup. Yeay. Masih ada kok, tenang. Ada akhwat, ada ikhwan, ya. Mana ada yang ketukar nggak? Kalau ada yang tandanya salah, mana? Sini kayak gitu kan sayang, ganteng. Mana I? Ada tulisannya I sayang. Nah, kalau ada I, ya kami nggak tahu deh isinya apa ya. Oke, kalau I berarti ikhwan. Oke, kayak gimana teman-teman? Lomba duduk rapi. Siap. Oke, tadi ada anak siapa tadi namanya? Ubi. Yang ini Abi. Yang ini Umi. Kalau Ubi sayang sama Abi, Ubi sayang sama Umi, ada janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Al-walidu
Ausatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling mudah kalian masuki. Maka kalian harus buka lebar-lebar pintu surganya dengan cara berbuat baik kepada orang tua. Siap? Siap? Coba angkat tangan. Siapa yang siap berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Alhamdulillah. Pengen rumahnya jadi baik? Pengen. Siapa yang mau rumahnya jadi berkah? Wah, maka siapkan akhlak dan adab terbaik untuk kedua orang tua kita. Oke, Kak Yogi mau tanya, teman-teman ada yang mencatat kajiannya? Ada yang mencatat, boleh diangkat seperti ini. Boleh kasih tahu ke Kak Yogi sambil duduk rapi. Nih, kasih tahu mana? Ya, ada yang nangis lagi beneran. Ya, siap. Ya. Oke, sebentar. Oke, kasih tahu dulu catatannya. Ya, ada lagi Bu, bisa Bu. Ya. Oke, sudah. Kak Yogi mau nunjuk. Ya, teman-teman sebentar. Gak apa-apa sayang, teman-teman yang lain duduk aja nanti di. Oke, yang Kak Yogi tunjuk boleh maju ke depan. Siap. Oke, buat baik kepada orang tua. Oke, satu boleh maju ke depan. Sebentar. Ini ada yang nangis satu di sini. Kakak tadi sepertinya mencatat. Ada catatannya. Boleh Kak Yogi lihat. Oke, satu. Siap. Boleh maju ke depan. Nah, di sini Bu. Ya. Oke, tenang dulu, tenang. Satu, dua. Oke, satu. Fakhri. Oke, Fakhri karena sudah bantuin juga. Dua. Masih ada nih, satu, dua, tiga, empat. Oke. Mana lagi yang mencatat? Kak Yogi mau pesen, kalau ke kajian jangan lupa bawa buku catatan. Oke, sebentar, tadi kan kamu sudah maju ke depan. Oke, maju. Tenang aja, tenang. Oke, ada lagi. Satu, catatannya bagus, nanti kasih tahu kepada orang tua. Sebentar, Kak Yogi boleh ngeliat sebentar ya sayang ya. Orang tua betul keinginan perintah nasihat walaupun sedikit. Good job, barakallahu fiik. Masya Allah, boleh kesini? Ya, sebentar. Kita kasih dulu hadiah dari yang mencatat dan rapi. Akhwat. Ya, mana nih tadi nih? Oke, boleh diambil. Bilang apa sama panitianya? Bilang terima kasih, jazakumullahu khairan. Ini sepertinya yang ikhwan habis Bang Fakhri. Apa ya Bang Fakhri? Terima yang ini. Ini berarti. Ini. Oke. Ini semoga isinya tidak bermasalah insyaallah ya. Barakallahu fi. Oke, boleh duduk rapi. Kembali ke tempatnya. Jangan dibuka dulu hadiahnya. Ntar meledak lah hadiahnya ya. Oke, nanti teman-teman bisa buka di rumah. Kasih tahu sama orang tua bahwasanya kajian hari ini tentang apa sayang? Ayo, kajian hari tentang orang tua. Sayang banget atau enggak? Siapa yang sayang bilang sayang. Nanti pulang dari sini dipeluk abi uminya. Terus Kak Yogi ingin memberi, ini sebenarnya untuk akhwat ya, tapi Kak Yogi menghargai siapa-siapa yang datang terlebih dahulu. Ini satu, nomor 2. Kamu nomor berapa? Nomor 8. Ada lagi yang lebih cepat? 8, 14. Oke, mana 6? Oke. Sudah. Satu lagi. Ada yang 5. Tapi tadi sudah dapat. Oke, berarti rezekinya datang dulu. Bentar. Oke, duduk rapi dulu. Kenapa kok dikasih? Ya, karena tinggal itu doang sayang. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dikasih buat uminya. Kan umi kita akhwat, oke? Barakallahu fikum jami'an. Idzan
Kalau begitu, teman-teman jangan lupa pulang dari sini makin sayang apa enggak sama orang tua? Sayang. Ingat, sediakan air apa tadi? Air putih. Sediakan hal-hal terbaik buat abi uminya. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Barakallahu fiik. Kak Yogi, mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah itu dari setan, dan Kak Yogi memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Oke, sebelum kita bubar, semuanya harus duduk diam. Duduk diam. Duduk rapi. Hap. Teman-teman, masjidnya kita jaga. Kalau ada sampah, teman-teman boleh ambil, terus dikantongin ya. Nanti kalau ada tempat sampah, teman-teman boleh buang. Sudah belum? Sudah ya. Baik deh, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Makasih sama-sama teman-teman ya. Jadi teman-teman sayangi orang tuanya, peluk abi uminya, jaga mereka sampai mereka tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.